Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bukan Sultan Biasa. Ya, oke sob, tidak seperti biasanya di video kali ini mungkin saya akan berbagi bukan tentang aplikasi ini sob, tapi berbagi share pengalaman atau cerita tentang pinjol atau fintech lending yang bernama Rupiah Cepat. Ada kami Easy Cash, Kredivo, Aku Laku, dan bla 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 bla. Masih banyak yang lainnya sob. Yang saya install itu mungkin udah lebih dari 50 aplikasi pinjol dalam satu HP. Wow. Jadi sangat banyak sekali sob. Tujuannya saya install sebanyak ini sebenarnya sih bukan hanya buat minjem ya, tapi juga buat bikin konten aja ya, seruan atau nanti bisa berbagi sama teman-teman. Tapi karena ada butuh juga, dibilang butuh, ya butuh juga lah. Nah, kapan sih saya mengenal aplikasi pinjol ini? Aplikasi pinjol ini saya kenal dari bulan Februari 2021. Jadi masih 3 bulan yang lalu sob. Nah, awalnya nih ketertarikan saya kepada satu aplikasi pinjol ini adalah dari teman-teman juga sih yang udah banyak rekomendasiin. Kalau dulunya sih saya sangat takut, tapi karena ada teman yang ngerekomendasiin, jadi saya coba-coba aja sob. Walaupun sebenarnya sih aslinya itu saya takut ya buat ngajuin hutang ya sob. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya udah saya coba aja karena berhubung juga kebutuhan hidup ya sob. Nah, tahu nggak Kak? Nah gini sob, sebenarnya di awal perkenalan saya atau kenal saya dengan aplikasi pinjol itu di bulan Februari 2021. Nah, ceritanya gini, karena biasanya kan saya dapat profit atau income atau pemasukan dari suatu aplikasi yang bernama, maaf nih teman-teman ya semuanya, Fitup ya. Nah, jadi pas di bulan Februari itu tanggal 17-an, ya kalau nggak salah tanggal 17 Februari Fitup maintenance nih. Nah, sebelum Fitup maintenance itu, eh, 2 hari sebelumnya itu saya baru aja nih upgrade misi ke bintang 3 500 VP. Jadi saya waktu itu terakhir punya VP 630-an sob. Lalu saya upgrade ke bintang 3 lagi 500 VP atau $500 nilainya. Jadi masih ada di akun sekitar 130 lagi. Nah, 2 hari kemudian aplikasinya ini maintenance. Dan sampai sekarang gawatnya nggak pernah lagi aplikasinya nongol. Jadi itu yang bikin saya pusing mumet sob. Sementara selama ini, jujur nih, selama ini Fitup juga udah sangat ngebantu dari bulan November, Desember, Januari sampai Februari. Nah, di masa 4 bulan itu jujur memang penghasilan saya memang dari Fitup ya. Walaupun ketika itu rank saya masih silver nih sob. Tetapi kalau income saya itu adalah eh, lebih dari silver sob. Jadi income saya itu udah kayak gold ya. You suck. Soalnya apa? Nah, sebenarnya ini nggak boleh dibeberin ya, nggak boleh dibocorin. Tapi ya udahlah, karena ada yang nelfon tuh, bikinnya nge-recordnya pakai handphone aja sob. Jadi kalau ada yang nelfon, ya otomatis keganggu. Nah, tadi udah saya mode pesawat, jadi insya Allah aman ke depannya. Jadi ceritanya gitu sob, awal kenal saya dengan aplikasi pinjol atau pinjaman online ini sob, dari bulan Februari 2021 setelah Fitup maintenance. Nah, intinya nih gara-gara Fitup, tapi bukan gara-gara Fitup ya. Tapi gara-gara Fitup maintenance saya jadi terjerat oleh lingkaran
setan, yang lingkaran setan yang bernama pinjol atau pinjaman online, sob. Nah, pinjol itu apa ya? Lintah darat yang digital ya, yang canggih ya. Kita nggak perlu ketemu orangnya, kita upload KTP, isi data, nah langsung kita dapat transferan uang. Nah, jadi pas bulan Februari itu kan ditungguin ya sob. Jadi belum 2 hari kemudian, 3 hari kemudian setelah maintenance nih nggak nongol-nongol juga. Nah, sementara itu kebutuhan harian itu jalan sob, kebutuhan harian jalan dan nggak bisa berhenti gitu karena biaya itu akan terus berjalan. Nah, sementara kesalahan saya yang paling fatal itu adalah satu sob. Ketika saya fokus di VTube dari November itu dan memutuskan untuk resign dari sebuah perusahaan juga ya. Nah, setelah itu saya sama sekali nggak punya pekerjaan lain sob. Jadi VTube ini saya jadikan bukan sebagai passive income lagi, tetapi sebagai penghasilan utama sob. Aduh, ya kenapa saya ngejadiin VTube ini sebagai penghasilan utama? Ya karena memang jadi waktu itu memang jadi penghasilan utama sob. Ya bayangin aja lah, dalam 1 bulan itu bisa saya menarik profit dan menjual VP ya sob, bersihnya itu dalam 1 bulan nih. Dari November sampai Februari, dari mulai 500 VP sampai dengan itu per bulan ya. Kalau di total semua sih udah nggak terhitung lagi ya sob, nggak tahu berapa. Soalnya saya juga kadang sekali 3 hari, 5 hari nggak punya uang di rekening, ya udah jual VP. 7 hari nggak punya uang, jual VP, yang jualnya ada nggak pernah sedikit sih, minimal 20 masih receh sih, 300 ribuan ya. Karena harga VP waktu itu 15 ribuan. Really, nigga? Jadi penghasilan saya itu kalau ditotalin selama sebulan itu mungkin ada lebih 500 VP sob. Nah, kok bisa banyak? Nah, teman-teman mungkin nih nggak tahu ya. Teman-teman VTuber nih, khususnya nih VTuber mungkin nggak tahu kenapa penghasilan saya bisa banyak. Dibeberin nggak ya? Ya udah gini aja, karena udah terlanjur nih, karena udah terlanjur basah ya. Ya udah mandi sekali. Nah gini sob, karena udah terlanjur saya ngebahas VTube ya. Sebenarnya kok ke VTube sih? Ya udah karena iya memang gara-gara VTube. Langsung aja sob. Karena udah terlanjur sebenarnya gini, saya punya trik. Nah, mungkin sobat-sobat para VTuber lainnya mungkin ada pernah itu para leader-leader di Yamon atau leader platinum rank ke atas bilang nih, katanya satu HP maksimal 5 akun dan itu login logout, login logout, login logout. Nah, sebenarnya ini, nah yang harus dipahami itu semua adalah hoax dan bohong. You die. Nah, udah saya sekarang berani ngomong karena VTube-nya udah nggak ada lagi. Fix itu katanya mau launching tapi sampai sekarang nggak pernah launching. Ya udah saya bocorin, itu hoax, itu sob. Katanya satu HP sampai 5 akun, itu semua bohong. Bohong. Nah, itu adalah bohong. Sebenarnya sob, kalau mau saya liatin ya, dalam satu HP itu saya punya 1.000 akun lebih hasil Nuyo. Oh my god, kebuka juga. Kenapa penghasilan silver sama dengan penghasilan gua selama ini? Dan itulah kenapa saya ketika pandemi dari November sampai Februari itu nggak pernah kerja lagi atau nggak pernah jualan lagi, dagang lagi, karena saya mendapatkan income yang lumayan dari VTube. Nah, jujur kan, jujurnya lagi nih baru saya bukain sekarang ya. Karena saya mungkin kesel nih gara-gara VTube nih saya jadi terjerat pinjol kan.
Nah, itulah satu kebohongan tuh yang nyata tuh dari VTube. Katanya satu HP maksimal 5 akun. Nah, bohong. Saya punya 1000 lebih akun fake di VTube yang semuanya jalan, jalan, jalan. Nah, kalau mau tahu, kapan-kapan nih saya kasih videonya. Nah, tapi nggak semua HP nih sob yang bisa pakai itu karena ada itu. Kalau teman-teman nih yang udah pakai script pasti nggak asing ya dengan namanya script itu ya, termok-termok. Pasti itu akan tahu. Dan bahkan itu saya tahu juga yang diamond pun yang diamond nih sob, diamond. Ada yang 10.000 lebih loh. Bayangin tuh, bisa tajir kayak gitu, 10.000 lebih. 10.000 lebih itu tuyulnya. Nah, dari mana ini teman saya tahu kok bisa nuyul itu tentang VTube? Ya dari Diamond juga, jangan salahin juga. Nah, Diamondnya nggak bisa disebutin namanya ya. Itu nggak boleh, itu bergunjing ya, ngegunjingin orang, jadi nggak boleh sob. Kalau ngegunjingin aplikasi kan nggak masalah, kita kan lagi bahas pinjol ya. Tapi itu semua tersangkut dengan VTube loh. Jangan salah nih gara-gara VTube saya kayak gini. Gara-gara VTube saya terjerat dengan pinjol ya. Jadi gitu. Dari leader Diamond yang namanya nggak akan saya sebutin. Dan dari salah seorang Diamond itu ngasih info ke saudaranya, temannya. Nah, temannya itu yang jadi teman saya, salah seorang VTuber dari luar Sumatera ya, dari Bandung teh ya, atau kumaha damang. Nah, gitu ya. Dari ya teman dari VTuber Bandung yang ngasih tahu saya itu cara nuyul aplikasi VTube sampai dengan 1000 akun. Banyak sob. Itu 1000 akun orangnya real loh, datanya real. Tapi kok bisa? Nah, itu ada program, ada rahasianya. Kalau rahasianya itu nggak saya bahas ya. Kalau caranya ya, karena kita bahas pinjol ya. Kalau caranya next time lah kita bahas ya sob. Nah, itu yang pertama itu kebohongan dari VTube itu tuh. Katanya VTube nggak bisa dituyul, padahal salah. VTube itu 100% bisa dituyul. Jangankan 5, 10, sampai ribuan, puluh ribuan. Gawat, parah. Nah, kebohongan VTube lagi nih. Kebohongan leader nih sebenarnya, bukan VTube ya. Leadernya ini nih salah menyampaikan kepada member di bawahnya. Katanya VTube itu adalah kedepannya VP bisa berjual belikan ya di marketplace ya. Yang setahu saya marketplace itu adalah seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain-lain ya. Tapi nih kenyataannya para VTuber juga tahu kan itu VTube ini larinya kemana, yaitu kan V Plus. V Plus itu apa ya, MLM, ujung-ujungnya gitu. MLM, jadi bukan di marketplace. Itu mah kayak e-commerce ya. E-commerce, iya sih katanya VTube ini mau launchingnya ke e-commerce nih, tapi diamonnya ini nih, para leadernya ini salah nyampain ke bawah, otomatis saya juga nyampain ke bawah infonya akan VP akan bisa diperjualbelikan di marketplace, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa sob. Itu hanya bisa ditransaksikan di e-commerce ya, atau satu toko saja yang bernama V Plus dan jualan produk susu maaf sob, susu apa lagi ya, alat-alat kesehatan lah, minuman kesehatan lainnya. Nah, itu yang saya tidak suka kebohongannya nih. Ada kebohongan lagi nih yang paling fatal, katanya VTube sudah berizin. Tapi sampai sekarang saya cek di SWI maupun OJK, VTube itu nggak pernah ada izin. Tidak pernah punya izin, sob. Belum ada sampai sekarang, jadi itu adalah kebohongannya juga. Nah, katanya nih ada nih kebohongan juga, kantornya ada di
di Jakarta ya, di mana alamatnya itu saya udah lupa nih, udah saya nggak pikirin, di bangunan Kiranti kalau nggak salah, Kiranti ya. Kalau Kiranti itu minuman ya. Oh berarti Kinanti Building. Nah ternyata apa sob? Kinanti Building itu bukan punya Fitup, tetapi itu disewa. Sewanya itu bukan tempatnya, tapi secara virtual, alias dunia maya, alias halu. Nah, di situ saya nggak sukanya. Jadi selama ini kita eh apa katanya di kita ini nih di manajemennya itu adalah halu, alias dunia virtual, alias bukan dunia nyata. Nah, dia itu nyewa nyewa gedung virtual dibikin nanti itu kalau nggak salah 3 juta selama 1 tahun. Nah, heran kan perusahaan segede itu cuma bisa nyewa bangunan virtual sob. Saya nggak ngerti, sumpah itu saya nggak ngerti. Saya kirain itu benar bangunan dari Fitup, ternyata bukan. Ternyata itu cuman bangunan nyewa secara virtual, numpang nama aja. Malahan kata resepsionis di bangunan Kinanti tersebut, itu Fitup itu setelah dia email, dia nggak perusahaannya itu nggak pernah dia ngebalas atau ngerespon dari pihak Kinanti sendiri. Nah, salah seorang YouTuber juga tuh yang paling jago atau jadi haters, bapak apa ya? Bapak-bapak deh pokoknya, kakek-kakek juga ya. Yang dia sering juga nge-review aplikasi MLM, Ponzi dan skema Ponzi ya, dan money game. Itu udah pernah lo datangin ke kantornya di Kinanti dan ternyata nggak ada, alias virtual. Nah, itu udah kebohongan lagi, udah berapa poin tadi tuh? Pertama nggak boleh nuyul, yang kedua marketplace jadi e-commerce, yang ketiga izinnya nggak jelas ya, yang keempat bangunannya juga itu kantornya juga sewa virtual. Nah, saya belak-belakan aja di situ sob. Yang kelima nih, yang perlu tahu sob. Ini menurut analisa dan pemikiran saya sendiri sebelum join di Fitup. Terus terang, sebelum join di awal-awal itu saya udah bilang ya sama yang ngajakin saya atau leader saya. Nah, setiap kita menjual viewpoint atau VP itu kan kita kena potongan tuh. Ada yang 50%, 30%, bahkan 25% ya. Paling minim itu 25%. Nah, sobat tahu nggak potongannya itu kemana? Kita pernah mikir nggak selama ini potongannya itu kemana? Nah, ada yang bilang potongannya itu buat member Fitup yang udah punya silver rank, gold rank, platinum, diamond, dan lain-lainnya. Dan disesuaikan pembagiannya itu sesuai dengan rank-ranknya itu. Nah, itulah biaya pemotongan tadi dibagikan secara merata ke seluruh VTuber yang ada di Indonesia secara merata sesuai dengan peringkatnya. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau saya sih nggak percaya. Nah, kenapa? Itu dari awal sebelum daftar saya udah kepikir ke sana. Dan saya udah bilangin ke calon leader saya. Tapi dia dengan sinis dia jawab, ah kok mikirnya sampai gitu sana katanya kan. Karena saya mikirnya dari awal ya agak kejauhan juga. Ya iyalah Kak, kita harus mikir sampai ke sana. Tapi ya dia karena dia jawab dengan sinis sudah nggak enak lagi dengan ya udah saya manut aja, ya udah saya nurut aja lagi ya. Nah, kok bisa pikiran saya ke sana? Coba nih dipikirin, kita misal nih mau jual, saya misal di level 1, saya mau jual 100 VP. Yang saya harus transfer ke EC itu adalah 150, baru nyampe 100 di EC-nya sorry. Di EC-nya baru nyampe 100. Jadi saya butuh 150 VP. Sementara kalau saya fast track 100 VP itu bintang 2, nanti hasilnya akan menjadi 123. Nah, paling banter juga kalau kita bisa manajemen VP itu dengan dari bintang 2 kita beli bintang 1 dan seterusnya 1 sampai 8 ya, bintang 1 paket 1 sampai 8 itu paling mentok di 139 VP. Kalaupun kita transfer ke EC, nah 150 di level 1. Makanya kita harus punya member, ada member 5 sampai sekian, nah potongannya baru lebih kecil juga. Nah,
Kalau seandainya nih di level 150 saya harus transfer ke EC. Berarti saya udah minus, tadi kan 123 hasilnya nih. Minus berapa? 27 VP. Pernah nggak kepikirin? Nah, waktu awal-awal VTube launching ada teman-teman VTuber juga yang seperti itu. Dia nyesal karena baru 40 hari pertama dia udah jual VP. Ternyata apa? Kenyataannya dia rugi total dan sangat menyesal karena dia nggak paham sistem perhitungannya di VTube. Nah, minimal kalau untuk 100 VP itu minimal kita harus bisa itu beli lagi misi bintang 2. Nah, kita jualnya di 80 hari kemudian, sob. Nah, makanya itu teman-teman yang udah fast track tapi nggak paham itu akan sangat merugi. Saya juga fast track, jujur. Alhamdulillah. Saya fast track 500 VP, tapi karena saya bisa manajemen VP, saya manajemennya itu saya bikin di aplikasi. Jadi otomatis saya nggak loss, saya profit. Walaupun ujung-ujungnya juga saya loss ya. Kalau saya pikir saya loss, karena lossnya di mana? Sekarang ini udah terjerat dengan pinjol. Nah, kita kembali lagi nih ke pinjol apa VTube. Nah, VTube dulu ya. Nah, gara-gara VTube itu sob, saya terjerat oleh pinjol. Nah, jadi udah berapa tuh potongan VP yang terakhir ya saya bayar. Nggak jelas kemana, karena mungkin aja nih. Nah, yang 50% tadi kan udah dipotong nih VP-nya itu. Nah, katanya pembagiannya itu dibagi secara merata sesuai dengan silver atau peringkatnya. Itu memang betul, 100% betul. Tapi percaya nggak? Itu rata-rata persentasenya per bulannya terus menurun. Oh, katanya kalau nggak ada yang jual VIP atau nggak ada yang transaksi, maka pendapatannya akan menurun, persentasenya menurun. Tapi nyatanya dari hari ke hari persentasenya itu nggak jauh berbeda, sob. Percaya nggak nih? Kalau pembagiannya itu merata, nggak mungkin kan? Karena di situ pihak manajemen sama sekali tidak memberikan informasi dan manajemennya itu nggak terbuka, sob. Nah, apa itu manajemen yang terbuka? Manajemen terbuka adalah setiap pengeluaran pendapatan itu bisa dilihat oleh semua karyawan, member, dan publik. Tapi di sini manajemennya manajemen VTube sama sekali tidak terbuka, sob. Kan nggak pernah kan kepikiran. Nah, namanya perusahaan kan nggak pernah nih, sob. Dia ngasih tahu hasil dari penjualan VIP hari ini 1000 VIP dari pemotongan semua member di seluruh Indonesia menghasilkan 1000 VIP, terus dibagikan sama silver, goreng, platinum, diamond, dan lain-lain. Nah, pernah nggak dikasih tahu? Nggak pernah, kita kan nggak dikasih tahu. Hari ini 1000 VIP, untung kita 10.000 VIP, kan nggak dikasih tahu. Nah, bisa aja nih dari 10.000 VIP yang dipotong dari komisi para membernya itu, yang dibagikan ke para member VTube yang punya rank itu hanya 10% saja. Bisa jadi kan dari 10.000 yang dibagi cuma 1.000. Bisa kan? Mikir nggak ke sana? Pikir nggak? Coba dianalisis sampai nggak ke sana. Kalau saya mikirnya juga bisa sampai ke sana. Karena apa? Karena tadi manajemennya itu nggak terbuka, sob. Jadi ya bisa aja kan dia dapat nih keuntungan hari itu 10.000 VIP yang dibagikan ke kita cuman 1.000 VIP yang punya rank ya. Nah, terus sisanya lagi 9.000 VIP kemana? Kemana? Ke perusahaan pastinya kan. Karena perusahaan, apa katanya, perusahaan nggak bisa nih nyetak viewpoint. Perusahaan nggak bisa nyetak viewpoint kan. Tapi nyatanya kita di awal daftar kita kan dikasih misi bintang 1 gratis kan, sob? Iya kan? Jadi intinya di sini VTube menang banyak dan morotin uang kita selama ini, sob. VTube itu nggak punya modal, kita yang modalin dia. Oke, lanjut, sob. Nyatanya begitu kan? Karena perusahaan di awal itu katanya dia nggak bisa produksi VIP. Oke lah, dia nggak bisa produksi VIP, tapi dia bisa untuk menjual VIP. Lah, nggak mungkin satu perusahaan itu dia nggak punya member-member palsu ya, kayak Unita itu. Saya nggak yakin itu dia diamond pertama itu dia asli dari member biasa. Saya nggak yakin, pasti itu ada sudah terhubung atau dikaitkan dengan. Nah, tadi sampai di mana ya? Tadi sampai perusahaan manajemennya nggak mungkin terbuka sama kita para VTuber.
Jadi bisa saja dari pemotongan VP seluruh member VTube yang melakukan transaksi di exchange, misalnya ada 10.000 atau 1 juta VP yang dibagikan sama member VTube yang punya rank, bisa jadi 1.000, 10.000 atau berapa, kita nggak tahu sob. Nah, kalau 1 juta nih yang 900 VP ini kemana sob? Kemana? Ya tentu saja kepada para member dari VTube yang sudah terkoneksi ke manajemen secara langsung. Itu pasti sob, pasti. Kenapa bisa saya bilang pasti? Karena apa? Karena ketika 3 hari sebelum maintenance, itu saya jujur saya melakukan transaksi dari akun Tuyul itu mungkin lebih dari 100 transaksi, baik itu jual maupun beli. Nah, kenapa saya harus melakukan transaksi jual beli? Nah, jadi dari akun A ke B ke C ke D, misalnya nih saya punya akun Tuyul A. Nah, Tuyul B ini yang order. Nah, nanti Tuyul B order misalnya 5 VP. Nah, nanti dipesan 5 VP, nanti dikumpulin di B. Nah, nanti udah ngumpul di B, selanjutnya di C. Di Tuyul C ngumpulin lagi. Tuyul C order nih. Order, nanti Tuyul B yang jual, atau Tuyul C beli, Tuyul B yang jual. Nah, begitu seterusnya sampai nanti saya kumpulkan di akun utama sob. Nah, tahu nggak yang saya tuyul atau VTuber yang saya tuyul itu, VTuber yang saya jadiin tuyul yang saya jadiin VTuber, data tuyul yang saya jadiin VTuber itu kayaknya lebih, nggak mungkin sob. Gini, data orang yang saya jadiin VTuber atau yang saya jadikan tumbal atau tuyul, itu datanya asli semua. Nah, jadi nanti saya kumpulkan dari akun-akun ini nih, ikan teri ini, sampai saya kumpulkan di akun utama saya, atau ikan, ibaratnya ikan, ini ikan teri nih, ikan lele. Nah, ikan lele gede kan, nah dikumpulin jadi satu. Nah, otomatis nih akun-akun tadi saya aja yang tahu kan namanya, karena namanya username-nya itu bukan nama asli ya, username-nya itu cuman saya yang tahu pastinya. Cuman saya yang tahu sendiri, karena datanya itu saya catat. Tapi apa sob? Apa nih yang bikin saya heran? Apa? Coba tebak apa? Nah, ketika saya melakukan order, ini di yang C tadi, yang B ya, anggap yang B tadi. Yang B tadi pesan nih, misal 10 VV dari yang A, tuyul saya ya, tuyul. Nah, jadi yang anggaplah namanya si Tono Budi ya. Budi ini bikin orderan 10 VP. Nanti Tono yang jual. Tono ini akun saya juga. Nah, tapi jadi kan Budi sama Tono ini saya yang tahu nih sendiri. Tapi kenyataannya ketika Budi ini melakukan orderan fiktif ya. Nah, tiba-tiba sob, ada orang yang langsung matchingkan dan langsung pemberitahuannya masuk ke Telegram. Loh kok bisa? Saya mikir, kok bisa ya? Bisa-bisa dalam hitungan detik ini, 1 detik, 2 detik, itu langsung masuk konfirmasi, langsung dimatchingkan ke akun Budi tadi yang melakukan order tadi. Lah kok bisa? Saya jadi pertanyaan itu, kok bisa kayak gitu? Hitungan detik nih sob. Kalaupun kita melakukan orderan fiktif atau orderan asli sesama teman, kita minimal harus scroll namanya siapa nih. Kita ketik namanya kan. Kita cari, kalau ada namanya yang sama, kita cari besar kecilnya, atau ada pakai simbolnya. Kita cari, kita samain. Ini dalam hitungan detik udah ada yang matchingkan. Siapa lagi yang matchingkan kalau bukan robot? Robotnya dari siapa? Robot manajemen. Jadi saya nggak salah kalau saya pakai robot, pakai tuyul, pakai apa namanya, pakai penumbuh ya, karena manajemennya juga gitu, melakukan orderan fiktif loh, padahal belum hitungan detik. Kalau normalnya aja itu kita harus nyari orangnya nih, namanya siapa. Oh misalnya dia mau beli nih, cari namanya, ketik dulu namanya, cari, scroll. Nah ini enggak, langsung masuk.
Itu jadi pertanyaan aneh loh. Mungkin sekitar 50 akun atau lebih 100 akun nih kayaknya saya eh, saya melakukan orderan fiktif sampai saya kumpulin kumpulin sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Saya kumpulin dan setiap transaksi itu ada yang matchingkan. Jadi saya harus order lagi nih, order lagi baru nanti si Tono ini bisa matchingkan. Aneh nggak tuh? Siapa lagi yang tahu? Kalau bukan dari robotnya manajemen. Robot manajemen pasti itu tahu. Karena apa nama-namanya tadi nggak ada yang tahu, yang tahu saya sendiri. Saya transaksi pakai 2 HP. Nah, misal nih, ini HP satu, ini HP satu lagi nih, ini casingnya aja ya. Ini jadi penjual, ini jadi pembeli. Ini akunnya dua-duanya punya saya. Nah, yang lain nggak tahu namanya. Nah, tiba-tiba saya ini mau jadi pembeli, matchingkan, udah ada yang masuk, tapi bukan dari sini, dari yang lain. Kan aneh. Padahal namanya itu udah saya bikin aneh-aneh loh sob. Misalnya Budi 1784 atau Budi 1987. Pokoknya aneh-aneh. Agar apa? Saya sengaja agar saya aja pribadi yang tahu. Tapi kenapa 3 hari sebelum maintenance itu langsung ketika saya melakukan order eh, pembelian ini khususnya pembelian fiktif itu langsung masuk orderannya. Itu adalah tolong dijawab nih kalau manajemen Fitup dengar, tolong dijawab kenapa bisa masuk orderan seperti itu. Oke, saya ngaku saya salah. Saya ngaku saya salah nih. Saya nuyul. Tapi apa nuyul? Saya dari mana infonya? Ya dari Diamond juga, tapi nggak saya sebutin namanya. Nah, saya tahu saya skrip ini dari mana. Kalau nggak dari VTuber juga dari siapa? Nggak tahu kan? Jangan salin saya juga dong. Saya juga dapat ajaran dari leadernya VTube. Nah gitu. Parah nggak tuh? Parah. Nah di grup nih ya, di grup-grup WA, grup-grup Telegram, di grup jual beli exchange, jual beli VP, anehnya itu sebagian banyak yang jual. Tapi anehnya lagi, para diamond nih, diamond itu nyuruh jangan ngejual, jangan ke bawah arus. Jangan dijual VP-nya, katanya itu tuh. Nanti VP akan jadi 5 VP, ndasmu. 5 VP, boro-boro 5 VP. Gara-gara VTube nih, 5 VP-nya. Aku jadi terjerat pinjol. Nah, sedih itu sob. Masih percaya aja, jangan udah. Saya leader juga ya, walaupun masih leader orang saya nih. Bukan leader tuyul aja. Saya leader orang asli, leader tuyul. Jadi double nih yang saya kelola. Ada manusia asli, ada tuyul. Mana yang lebih hebat? Kalau Anda cuman leader orang asli, saya punya 2 member asli dan dunia nyata dan alam goib. Tapi para leader itu jangan jual katanya kan. Nanti nyesel jadi 5 PP baru tahu. Terlebih siapa itu yang di bawahnya Yunita itu? Yunita Mojo itu yang bapak-bapak itu yang sering di YouTube juga bilang-bilang nggak bisa dihack, nggak bisa nuyul itu. Bohong itu. Nggak ada semua itu dari manajemen pasti. Saya udah yakin itu. Dari manajemen. Kok saya sekarang jadi curhat tentang VTube ya? Padahal tadi tujuannya pinjol nih ya. Nah, itulah tadi kebohongan VTube itu yang bikin saya terjerat dengan pinjol ya. Kita balik ke VTube atau ke pinjol nih? VTube dulu ya. Karena saya nih belum puas nih ngeluarin unek saya nih sama ini sob. Serius. Saya ini leader. Nah, apa yang disampaikan oleh para diamond itu saya sampaikan juga ke grup saya. Kemudian saya juga punya grup VTuber Indonesia. Saya sampaikan ke bawah. Nyatanya tapi kalau cara nuyul itu nggak semua orang saya kasih tahu ya. Hanya member-member pribadi saya aja. Nah, kira-kira bisa nggak orang asli gitu tiba-tiba
mematchingkan orderan kita tanpa dia scroll nih, padahal namanya belum tentu A, karena bikin dari Z namanya dibikin sulit. Orang ngacak, nggak mungkin orang ngacak kan gitu cepatnya. Saya rasa apa? Itu manajemen yang udah tahu kalau VTube ini mau maintenance. Lalu para member-member dari manajemen atau robot dari manajemen itu, dia melakukan transaksi di exchange yang otomatis nanti dia akan matchingkan. Otomatis kalau udah di-matchingkan, kita harus transfer dong. Iya kan? Harus transfer uang dong. Lah iya, kalau nggak transfer dibatalin, kita di-report, kita bisa kena banet kan. Nah, yang untung siapa kalau kita udah transfer? Yang itu ya robot-robot dari perusahaan VTube, member-member palsu dari perusahaan VTube itu pasti. VTube tolong kalau manajemen lihat video ini, tolong pasti manajemen punya robot atau member-member palsu yang sengaja buat beli VP, buat ngejual VP dari member-membernya. VTube tahu akan maintenance tanggal 17 atau iya di bulan Februari kemarin. Pasti tahu kan? Tapi ini menurut saya adalah penganiayaan. Karena harusnya kalau benar-benar mau maintenance itu diamond, jangan juga ngasih apa? Nah, nyuruh orang nahan-nahan VP buat ngejual. Harusnya manajemen itu ya mending sekarang jual aja. Bukan nyuruh nahan-nahan VP yang apa? Sekarang jadi zong kan? Jadi zong sekarang. Bentar ya, saya ngerokok nih, pusing nih. Asap, mohon maaf nih kalau tidak sopan videonya, mohon maaf. Tapi sekali lagi saya bilang karena gara-gara itu tadi kan bulan Februari tadi udah banyak kan kebohongannya VTube-nya. Yang pertama katanya VTube dengan YouTube tuh baby apa? Bayi raksasa yang mau tumbuh. Nggak akan mungkin VTube nyaingin YouTube, sob. YouTube itu yang punya Google, dunia internasional. Sementara VTube yang punya apa? Indonesia. Yang bukan Indonesia ya, penggunanya, usernya Indonesia, bukan dunia, bukan global. Bukan global yang seperti aplikasi yang saya bahas di video-video saya. Ada P-Network, Eagle Network, Bineka Nigen, dan blablabla. Banyak saya bahas aplikasi. Tapi bukan VTube lagi ya. Saya nggak pernah upload lagi VTube. Karena apa? Ya karena saya udah tahu nih. Sekarang ini upload yang terakhir nih tentang VTube ya. Karena di sini dan saya udah ngebongkar VTube nih. Yang pertama bayi raksasa, bodoh itu. Yang kedua nonton iklan dapat gaji dibayar dolar. Salah. Lu manajemen lu, aduh terlalu loh. Gak pernah itu nonton iklan kita dibayar dolar atau gajian. Yang ada Viewpoint itu muternya sesama member. Misal saya nih, saya punya member, saya jual Viewpoint saya ke member saya. Member saya gitu juga terus ke bawahannya. Atau ke VTuber yang lain, atau ke orang lain yang ada di EC, exchange, tempat transaksi. Iya kan? Pernah nggak perusahaan, katanya perusahaan akan beli VP. Nah, itu yang menarik bagi saya join adalah sebenarnya itu. Karena walaupun nggak ada member yang beli, perusahaan akan beli VP kita. Satu poin tersebut adalah yang paling saya semangat untuk join VTube. Dan ternyata poin itu ketika sampai VTube tutup terakhir Februari, itu tidak pernah terjadi, alias perusahaan tidak pernah membeli Viewpoint para member. Ingat itu. Ingat. Gak pernah kan perusahaan beli VP member. Alasannya nih para diamond, yang gak bisa lah beli Viewpoint buat member aja gak cukup buat fast track. Maaf nih, saya jadi kasar nih. Itu sampah manis-manis dari para diamond aja, leader diamond. Mana cukup VP buat member aja nggak cukup. Fast track, iya fast track untung. Tapi bagi siapa?
Bagi yang tahu manajemen Viewpoint, kalau dia fast track di sebulan pertama, di periode kedua dia jual, dia loss, bukan profit tapi loss, rugi dia. Kalau nggak tahu manajemen tentang Viewpoint, rugi dia, karena butuh manajemen. Kasihan udah bener lu para diamond lu, udah ngebohongin para member lu dosa lu tanggung lo. Oke kan, bilangnya saya nggak tahu juga, saya manajemen yang bilang, saya kan PLC misalnya. Ya udah lu tuntut PLC gimana ini penyelesaiannya para VTubers di Indonesia nih, yang udah lebih 20 juta, 17 juta, berapa ya? Saya juga nggak ingat tuh. 17 juta. Tapi saya nggak yakin itu orang semua, karena nggak yakin. Saya sendiri punya 1000 bukan orang itu. Datanya data orang. 1000-nya apa? Tuyul. 17 juta kalau seperempat VTuber seperti saya yang suka nuyul. Nah, berarti yang nyata-nyata ikut itu berapa? Ya udah, kita mikir sampai ke sana. Jadi dosa tuh, balikin tuh uang orang-orang yang udah fast track, kasihan. Nah, ada lagi tuh video di Facebook. Ketika 2 hari mau maintenance, dia gila-gilaan beli misi bintang 6 sob. Bintang 6 itu berapa? Berapa bintang 6 ya? $10.000 kalau nggak salah ya. Berarti 150 jutaan. Nah, tanggung jawab 150 juta. 150 juta kalau dia uang bebas. Ya, oke lah, dia bisa sabar. Kalau itu uang beras, dia udah kayak gini sekarang. Entah, saya nggak tahu nasibnya udah kayak gimana sekarang. Itu di Facebook saya pernah ngeliat videonya ya. Ketika orang ngejual, dia sendiri dengan bangga dan senang, diamond ya, ngeliatin membernya yang beli Viewpoint 3 hari sebelum maintenance nih, beli poin bintang 6, belinya sama dia juga. Kasihan kan, dia untung, dia profit, nah membernya kasihan. Nah makanya sekarang saya blak-blakan. Kalau saya didengar manajemen mau dilaporin ya terserah, emang kenyataannya itu yang terjadi kok. Kenyataannya YouTube sampai sekarang belum ada izin kan. Coba, udah ada izinnya belum? Kantornya udah ada, masih virtual, masih halu, masih dunia maya kantornya. Izinnya gimana? Emang nggak bisa nuyul. Jadi selama ini kita dibohongin sob, dibohongin. Percaya, yang paling kaya tuh si Wilbert Karimon itu, Wilbert Karimon sama Jack Goe itu. Udah berapa miliar, mungkin saya rasa itu triliunan itu. Udah berapa triliun uang dari para VTubers Indonesia yang sudah dia kuras. Coba cek rekeningnya. Wilbert Karimun, Yunita, Jack Goe, udah berapa miliar? Lu semua yang para di atas nih, manajemen jajaran, udah berapa miliar uang dari member seluruh Indonesia yang lu embat. Oke lah, kita sama VTuber udah ngerasain hasilnya. Oke, yang buat lu embat sendiri berapa? Kok bisa embat sendiri? Ya dari komisi tadi. Balik lagi ke komisi pemotongan tadi nih, 25%. 25% potongannya. Terlalu nggak tuh? Aplikasi lain nih, Xbit, yang udah pada scam, JD Union, Alibaba, Alimama, Alinenek, Alikakek, pemotongannya nggak sampai segitu persentasenya, nggak sampai 50%, 25%. Paling banter di 10%. Nah ini udah terlalu, 50%, 30%, 25% mentok. Pernah nggak kepikiran komisi itu? Yang udah lu potong, yang udah kalian potong para manajemen. Kemanain uangnya kalau bukan di rekening lu, para manajemen? Mungkin saya di sini beresiko ya. Resikonya ada yang laporin itu. Saya di sini bukan hate speech, saya bukan ngejelek-jelekin, tapi itu yang saya rasain dan saya analisa secara pribadi.
Saya mikir sampai ke sana, dikemanain uang komisi? Oh, dikasih ke member yang punya rank. Oh, mana datanya? Kok bisa persentase hariannya sama? Padahal orang yang transaksi di EC itu nggak selalu sama. Kadang hari Senin transaksi dikit, Selasa dikit. Tapi kenapa persentasenya bisa sama? Kalau nggak direncanakan, terus diapain? Pasti udah direncanakan ya. Nah, kembali lagi nih ke pinjol ya. Jadi, yang saya kasihan nih, bisnis-bisnis yang seperti ini, saya katakan lagi, yang terakhir daftar bakalan loss. Yang terakhir daftar bakalan rugi. Yang terakhir daftar bakalan rugi. Karena Viewpoint sampai maintenance gak pernah dibeli perusahaan. Dan itu yang saya tidak suka ya. Pertama, saya suka karena VTube itu VP-nya mau dibeli perusahaan, tapi nyatanya sampai terakhir perusahaan tidak pernah membeli Viewpoint. Miris. Saya jadi ngerokok nih, maaf nih ya. Nanti saya sensor aja ya. Kasihan dong. Tuh. Terakhir ya. Saya punya grup save VTuber itu rata-rata yang baru fast track banyak sob. Banyak, ada yang 50, ada yang 100, 1000, 5000, 10.000, berapa ya? Pokoknya banyak yang fast track. Fast track ya. Banyak. Dan mereka sama sekali belum balik modal alias baru beli misi. Nggak kasihan tuh. Sekarang diarahin ke V+, jadi MLM, harus beli produk, bayar 350.000, dikasih produk, baru dapat bonus, kalau enggak ya kagak. Banyak MLM lain yang ngasih untung, ngasih bonus, enggak seperti VTube ini. Nah, kita kembali ke laptop aja ya. Nah, saya kesel nih. Sekarang saya ungkapkan di media dan saya curahkan semua, terserah para VTubers menilai saya. Saya bukan haters, saya VTuber, walaupun sedikit lagi akan naik ke gold rank, saya VTuber sejati. Dan saya bukan haters, saya VTubers. Saya masih cinta sama VTube. Tetapi nanti, kalaupun VTube launching, one day, suatu saat ya, itu Viewpoint harus dibeli perusahaan. Kemarin ada meeting, tanggal 1 Juni, katanya Viewpoint, ada yang bertanya nih Viewpoint akan dibeli perusahaan, tapi dia jawab dengan terbata-bata, ragu-ragu. Saya udah ragu tuh. Gak mungkin nih kayaknya Viewpoint ini beli perusahaan. Kalau mungkin, saya kasih aplaus, baru saya salut. Saya kasih 2 jempol buat perusahaan PT Future Viewtech. Nah, oke, sekian penyebab dari saya terjerat pinjol. Kita lanjut dan kembali ke laptop. Nah, di bulan Februari tadi sob, ketika saya tidak punya income lagi dan ketika mau dagang pun nggak punya modal lagi, maka saya putuskan untuk meminjam online karena saya tidak punya sih saudara, teman, ya, tapi malas, segan ya. Jadi saya coba beranikan diri nih. Dulunya takut, saya berutang sob, takut. Tapi ya udah, karena terpaksa beban hidup yang nggak bisa di stop. Akhirnya pertama saya kenal pinjol yang bernama Akulaku, kemudian Kredivo, kemudian ada kami, kemudian Easy Cash dan Rupiah Cepat. Nah, yang masih aktif sekarang adalah Akulaku sama Kredivo. Kemudian yang udah galbay adalah ada kami, Easy Cash dan Rupiah Cepat. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan bahas dan upload record atau hasil percakapan saya dengan DC yang udah galbay ini ya. Galbay itu adalah gagal bayar dari Easy Cash, ada kami, dan Rupiah Cepat. Karena apa sob? Karena videonya nih udah terlalu lama ya. Jadi saya takutnya
Takutnya sobat nanti semua bosan untuk dengerinnya ya. Tapi saya janji di video selanjutnya saya akan bahas aplikasi-aplikasi pinjol dan fintech lending. Untuk sementara saya bahas kenapa sampai saya terseret ke pinjol dan lingkaran setan ini, karena dari VTube maintenance dari bulan Februari kemarin. Oke sob, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar. Sementara saya itu nggak sengaja sob, saya benar-benar mencurahkan isi hati saya, meluapkan isi hati saya, mencurahkan perasaan saya selama ini. Dan buat para VTubers, saya tolong nih, pesan saya jangan mau ikut di V+, karena V+ itu pasti MLM. Dan MLM gak akan ada yang bertahan lama sob. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoha.